وبركاته. ما شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله المبعوث رحمة للعالمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وعلى آل كل وعلى سائر الصالحين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan saat ini kita diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa duduk di sini. Dan nikmat tersebut menjadi lebih nikmat lagi ketika kita gunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan mencari ridhonya. Coba kita berpikir sejenak, berapa banyak hari ini orang-orang yang mobil berderet di rumahnya, rumah, tanah, investasi di mana-mana mereka miliki, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena tubuh sedang berbaring di rumah sakit. Bahkan ada di antara mereka yang sakitnya sudah bertahun-tahun. Jangankan untuk menikmati nikmat alam di luar, untuk menikmati hidup bersama istrinya di rumah pun dia tidak sanggup. Dan semua itu adalah merupakan ujian bagi mereka. Dan itu pun kenikmatan tersendiri bagi orang yang bersabar. Namun sekarang Allah berikan nikmat yang lain kepada kita berupa kesehatan. Itu kesehatan jasmani. Yang kemudian kesehatan ini kita manfaatkan untuk mendukung kesehatan rohani kita. Yaitu kita duduk di majelis ilmu. Karena hanya itu yang bisa mengobati luka hati kita dan juga menyembuhkan penyakit dalam hati ini. Saudaraku, jemaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum, bapak-bapak dan ibu-ibu. InsyaAllah di siang hari ini kita akan mengkaji surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah ditafsirkan dengan hari kiamat, yang mana makna asalnya adalah kejadian yang mengerikan dan mengkagetkan. Sekiranya masih ada kejadian misalnya di Jepang dulu ada meledak bom Hiroshima Nagasaki, meledaknya bom tersebut bisa dikatakan juga dengan Al-Qari'ah, kecil-kecilan. Ya, atau meledaknya gunung berapi Krakatau, atau yang lebih besar lagi Tambora, sampai menghilangkan beberapa suku dan juga penduduk sekitar. Bisa dikatakan Al-Qari'ah yang sugra, yang kecil. Karena memang Al-Qari'ah itu untuk menggambarkan sebuah kejadian yang sangat mengerikan, mengkagetkan, menggetarkan jiwa. Itulah Al-Qari'ah.
Surat Al-Qari'ah termasuk surat Makkiyah. Surat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW berhijrah. Anda bacakan dulu suratnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah. وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي narun hamiyah. Yang artinya ada yang baca enggak? Ada yang mau bacakan, silakan. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Masya Allah. Al-Qari'ah adalah salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Nama hari kiamat itu banyak. Di antaranya Al-Qiyamah, As-Sa'ah, Al-Qari'ah, Al-Haqqah, Al-Khas, Tammatul Kubra, As-Sakhah. Semua itu adalah nama hari kiamat. Al-Ghashiyah termasuk nama hari kiamat. Di sini Allah menyebut dengan nama Al-Qari'ah. Kemudian dengan mengagungkan urusan hari kiamat tersebut serta membesarkannya, Allah berfirman, "Wa ma adraka mal qari'ah." Jadi pertanyaan ini pertanyaan menunjukkan akan besar dan agungnya hari kiamat. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan hari kiamat itu perkara yang besar, yaitu nama hari tersebut sangat banyak. Ya, nama hari tersebut sangat banyak. Itu dalil yang paling jelas. Tentu nama Allah lebih banyak daripada nama hari kiamat. Maka semakin lebih banyak nama Allah itu, maka dialah yang paling agung. Hari kiamat pun demikian, tapi sesuai dengan keagungan yang Allah tetapkan untuknya. Banyaknya nama untuk hari tersebut karena memang hari itu hari besar. Kejadiannya sangat mengerikan. Dan banyak perkara yang mencengangkan. Orang yang menyaksikannya pun mereka terheran-heran. Seperti yang disebutkan dalam surat sebelumnya. Surat apa? Az-Zalzalah. Ya, yaqulul insanu ma laha. Ada apa dengan bumi ini? Saking mengerikannya. Nah, untuk menunjukkan kebesaran hari kiamat atau keagungannya tersebut, Allah menggunakan tanda tanya, kata tanya. Wa ma adraka mal qari'ah.
Di situ Allah sebut berapa kali itu? Al-Qari'ah mal Qari'ah. Ditanya dulu dengan pertanyaan yang kedua. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pengulangan pertanyaan ini untuk menunjukkan apa tadi? Keagungannya dan kebesaran dan kengeriannya. Lebih lanjut Allah Subhanahu wa taala menafsirkan Al-Qari'ah. Ini menunjukkan Al-Qur'an menafsirkan Al-Quran pada surat yang sama dan tidak jauh penafsirannya. Ya, tidak jauh penafsirannya, mudah. Kalau ada yang bertanya, apa tafsir daripada Al-Qari'ah? Tafsirnya adalah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Sampai akhir ayat, itu tafsirannya. Tafsiran untuk apa itu? Al-Qari'ah. Jadi siapa yang menafsirkan di sini? Allah sendiri. Ya. Yakni manusia pada hari itu seperti anai-anai. Ada yang mengatakan kupu-kupu, ada yang mengatakan laron. Ya. Yang bertebaran. Kalau laron itu dihantam angin, kipas angin saja. Subhanallah, bagaimana bertebaran bulu-bulunya, berjatuh-jatuhan. Manusia pada saat itu bayangannya seperti itu. Diangkat oleh badai, gunung dicopot dari tempatnya, kemudian lautan menguap dan meluap, membanjiri bumi, sehingga terjadi kejadian itu. Maka manusia itu bertebaran seperti anai-anai. Yakni dalam hal ketersebaran, perpecahan, kepergian dan kedatangan mereka karena perasaan bingung atas apa yang mereka alami. Seakan-akan mereka itu seperti kapas yang dihamburkan. Demikian sebagaimana difirmankan Allah dalam ayat yang lain, surat Al-Qamar, ka'annahum jaradum muntashir, seakan-akan mereka itu belalang yang berterbaran. Ya kan? Bingung manusia itu. Semoga Allah berikan keistiqomahan kepada diri kita dan keluarga serta anak cucu kita agar mereka tidak jadi orang kafir. Karena yang menyaksikan hari itu hanyalah orang-orang kafir atau orang-orang munafik. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Maka setelah itu Allah berfirman, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Anda bayangkan gunung seperti apa? Bulu yang dihambur-hamburkan. Subhanallah, makhluk yang begitu kokoh, kuat dan bahkan menjadi pasak bumi seperti bulu. Tidak ada artinya pada saat itu. Kejadian yang sangat-sangat mengerikan. Yang dimaksud di sini bahwa gunung-gunung itu seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan, yang mudah terbang dan robek. Itulah keadaan gunung itu. Kemudian Allah Jalla Jalaluh memberitahukan akibat dari apa yang pernah mereka perbuat, serta apa yang mereka terima selanjutnya, baik berupa kemuliaan maupun kehinaan. Hari ini kita berbuat apa saja, berbuat kebaikan, berbuat keburukan, semuanya akan kita lihat pada saat itu. Kapan? Pada saat ditimbangnya amal. Pada saat kita dihisap. Pada saat itu kita semua tercengang. Semua perbuatan yang kita lupakan ternyata tidak dilupakan oleh Allah Azza wa Jalla. Semua amal yang pernah kita lakukan walaupun sebesar biji sawi, semua akan nampak dan akan ditimbang.
Pertanyaan saya, apa yang akan ditimbang? Amal, lembaran, atau fisik? Atau ketiga-tiganya? Amal, lembaran, atau fisik? Atau semuanya ditimbang? Amal saja. Bagaimana dengan timbang lembarannya? Bagaimana dengan hadis bitokoh, hadis kartu la ilaha illallah, bukan itu lembaran? Ditimbang enggak? Berarti ditimbang juga lembaran itu. Fisik ditimbang. Tapi timbangan fisik itu beratnya karena kebaikan yang dia lakukan dan ringannya karena keburukan yang dia lakukan. Ya, bukan fisiknya karena dia gemuk, bukan. Kalau gemuk bisa memperbaiki timbangan kebaikan kita, maka kita akan makan nasi padang terus setiap hari dengan berbagai macam efek sampingnya, yaitu berupa kolesterol. Biar kita gemuk-gemukan badan ini. Bukan itu yang berat. Mana dalil bahwa fisik juga ditimbang? Yaitu kisah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika dia naik kurma, fisiknya kecil, dipandang oleh para sahabat dan mereka tertawa, yaitu betisnya kecil. Kenapa si betis kecil ini yang naik kurma? Rasulullah SAW bersumpah, wallahi lahiya athqalu fil mizan. Demi Allah, betisnya ini sangat berat di timbangan kebaikannya. Subhanallah, Abdullah bin Mas'ud, betis yang selalu berbuat apa? Kebaikan. Sangat berat di timbangan apa? Amalnya. Berapa banyak orang-orang sekarang gemuk tapi mereka berbuat maksiat? Ada enggak? Ada, bahkan mereka jadi bos Holy Wings. Ya kan? Ya, semoga Allah berikan hidayah kepada mereka. Berapa banyak hari ini orang-orang yang hebat, tubuh fisiknya pergi fitness terus, memperbaiki gizi, membuat awet muda tubuhnya, tapi berapa banyak di antara mereka yang mati dalam keadaan kufur, munafik, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di sisi yang lain, di sana ada orang-orang yang berletih berjuang di jalan Allah. Mereka beramal, mereka kurus, mereka bahkan sebagainya sudah lemah fisiknya, tapi hatinya kuat, berdekatan diri dengan Allah Azza wa Jalla. Maka semua fisik itu akan ditimbang. Yang ruku, yang sujud, yang berjalan, berjihad di jalan Allah, semuanya akan ditimbang kebaikannya. Demikian juga orang-orang yang berbuat maksiat, ditimbang semuanya. Dalil tentang lembaran ditimbang yaitu hadis bitokoh. Hadis apa? Bitokoh. Tahu hadis bitokoh kan? Itu seorang hamba, dia melihat semua lembaran keburukan jadi taruh satu timbangan. Lalu Allah bertanya kepadanya, apakah engkau memiliki sisa kebaikan? Dia katakan, aku tidak ingat, tidak tahu. Sampai berkali-kali Allah tanyakan itu dan didatangkan lembaran yang berisikan apa? Bitokoh, kartu yang berisikan la ilaha illallah. Lalu dia pun tidak percaya kalau lembaran ini dapat menyaingi keburukannya. Ternyata lembaran tersebut lebih berat daripada keburukannya. Nah, itulah di antara contoh. Kemudian di sini dijelaskan juga tentang timbangan amal. Allah menyebutkan tentang keadaan orang-orang yang beruntung. Fa'amma man thaqulat mawazinu. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, yakni kebaikannya lebih unggul daripada keburukannya, apa yang didapatinya? Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka dia akan berada dalam kehidupan yang memuaskan, kehidupan yang diridhai. Di mana itu? Fi jannatin 'aliyah, di jannah yang tinggi. Kutufuha daniyah, buah-buahannya didekatkan. Allah katakan, kulu washrabu hani'an
bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Silakan kau makan, kau minum sepuas hati. Sesuai dengan apa yang telah engkau lakukan di hari-hari yang telah berlalu. Di mana hari itu? Sekarang di dunia. Inilah hari di mana kita mengumpulkan kebaikan-kebaikan itu. Sehingga Allah katakan, kulu washrabu. Silakan kalian makan. Silakan kalian minum. Hani'an. Apa hani'an? Dengan senang hati. Gembira, riak. Maka disebutkan di sini, fahuwa fi isyatin radiyah, di kehidupan yang diridhoi, yang menyenangkan, yang memuaskan. Ya. Itu yang kita cari di dunia ini. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Bahkan mereka-mereka yang mendapatkan kenikmatan tersebut, selesai mereka ditimbang amalnya, mereka bergembira dan memberitahukan itu kepada siapa? Kepada penduduk neraka, bayangkan. Selain mereka memberitahukan kepada malaikat, memberitahukan kepada sesama mereka, ketika mereka saling bertanya apa yang membuat kalian masuk surga, terjadi tanya jawab itu di antara para penduduk surga. Mereka pun sampaikan itu juga kepada siapa? Kepada penduduk neraka. Berarti bisa nggak mereka saling berkomunikasi? Bisa, bisa. Di mana Allah bercerita tentang kegembiraan penduduk surga yang hidup di surga yang tinggi itu, mereka mengatakan, wa nada ashabul jannati ashaban nar. Para penduduk surga memanggil penduduk neraka. An qad wajadna ma wa'ada rabbuna haqqan. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Kata penduduk surga, sungguh apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami kepada kami, nih kami sudah temukan nih. Benar-benar kami sudah temukan dengan sebenar-benarnya. Kemudian ditanya oleh penduduk surga, apakah kalian sudah temukan apa yang dijanjikan Allah kepada kalian dengan sebenar-benarnya? Apa janji Allah kepada mereka? Neraka jahanam. Neraka jahanam. Apa jawaban para penduduk neraka? Qalu na'am. Mereka menjawab, iya, kami sudah temukan. Saking gembiranya penduduk surga, mereka panggil siapa nih? Penduduk neraka. Semoga Allah menjadikan kita golongan orang-orang yang masuk surga nanti. Dengan segala kekurangan dan dosa yang kita lakukan, kita mohon ampun kepada Allah. Kemudian, wa amma man khaffat mawazinu. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya. Bahwa yang dimaksud di sini ialah amal keburukannya lebih unggul daripada kebaikannya atau dibandingkan dengan kebaikannya. Apa yang lebih mengungguli kebaikan manusia? Keburukan yang paling buruk? Tentu kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, zindiq. Itu adalah keburukan yang paling berat yang menyaingi kebaikan manusia. Adapun orang-orang mukmin, semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menerima amal kita. Mereka beramal sedikit akan dilipat gandakan kebaikannya. Yang penting mereka perbaiki keislaman mereka. Nah, orang-orang ini beramal kebaikan juga. Ada enggak orang kafir beramal kebaikan? Ada atau tidak? Ada yang dermawan, baik kafir ahlul kitab maupun musyrik, ada yang berbuat baik. Tapi semuanya itu sirna karena dosa kesyirikan dan kekufuran mereka. Dan itu yang memberatkan perbuatan buruk mereka. Sebagaimana tauhid memberatkan menambah berat kebaikan orang-orang yang beriman, maka syirik pun akan menambah beratnya keburukan orang-orang yang berbuat kekufuran. Fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Di sini disebut dengan ummuh. Apa ummuh? Ibu. Ibu. Maka tempat itu
Diistilahkan oleh Allah sebagai apa? Ibu. Neraka itu dijadikan sebagai ibu siapa? Ibu orang-orang yang ringan perbuatan baiknya dan berat perbuatan buruknya. Diistilahkan dengan ummuh. Seakan-akan dia tidak akan berpisah lagi dengan neraka itu. Tidak akan berpisah lagi dengan neraka itu. Dan itu pasti mereka tidak akan pernah berpisah dengan neraka. Orang-orang kafir itu. Ada yang mengatakan artinya adalah maka dia akan jatuh ke neraka jahanam dengan kepala di bawah. Itu penafsiran dari Hawiyah. Apa? Hawiyah. Hawiyah itu artinya orang terjun dari atas kepalanya di bawah. Makanya LGBT itu dihukum dengan cara seperti itu. Kepalanya di bawah ditaruh di atas gedung yang tinggi kemudian dilepas. Seperti itulah contoh orang-orang dilempar ke dalam neraka maka dinamakan dengan hawiyah. Fa ummuhu hawiyah. Orang-orang yang berada yang dijatuhkan itu kepalanya di bawah. Itu sebagian penafsiran para ulama. yakni dalam posisi terbalik tatkala manusia berdiri normal di dunia. Kalau manusia di dunia berdirinya di mana kepalanya? Di atas. Ketika mereka dilempar ke neraka, di bawah. Iya. Di sini Allah mengungkapkan dengan menggunakan kata ummuh yang ia berarti otaknya, intinya, mukhnya, mukhun, otaknya. Jadi diterjunkan ke bawah. Ada juga yang mengartikan seperti disebutkan dalam Tashilut Tanzil, diartikan seperti ibu yang tidak melepas anaknya. Itulah neraka. Tidak melepas lagi siapa? Orang-orang yang ada di dalam. Orang kalau sudah masuk neraka, dia tidak akan pernah bisa keluar lagi. Orang-orang yang ringan perbuatan baiknya ini karena mereka telah melakukan kekufuran, karena sibuk mengumpulkan harta benda. Coba antum lihat hari ini. Dan sekarang betul-betul kelihatan bagaimana orang mengumpulkan harta walaupun harus kufur kepada Allah. Ya tidak? Dengan cara membuat konten, dengan cara membuat hal-hal yang menghina agama supaya mereka terkenal. Apa yang mereka kumpulkan itu? Mereka kumpulkan uang, promosi. Apalagi di zaman sekarang ini, cara untuk terkenal dan untuk cepat disukai orang dengan cara berani untuk melawan arus dulu. Sehingga arus itu menghinanya. Ketika dia dihina, orang-orang akan kasihan kepadanya. Iya gak? Coba antum lihat bagaimana orang-orang ingin terkenal saat ini. Mereka dengan cara melawan arus dulu nih, arus besar. Sehingga arus besar ini terus menghinanya. Ada kelompok lain yang iba kepadanya. Contoh LGBT. Iya enggak? LGBT dipamerkan dulu. Dipromosikan dulu. Sehingga kaum muslimin yang betul-betul berpegang dengan agamanya, walaupun mereka juga masih awam, akan benci dengan itu. Ketika orang Islam menghina, mencaci maki LGBT, maka LGBT itu menjadi orang-orang yang terzalimi dan teraniaya, minoritas yang teraniaya, sehingga mendapat simpatisan. Ya enggak? Ya tidak? Demi apa itu? Fulus, dunia, popularitas. Maka itu yang mereka sesalkan nanti di yaumul qiyamah. Ketika melihat timbangan kebaikannya lebih ringan daripada timbangan keburukannya. Kapan? Wa amma man utiya kitabahu bishimali. Adapun orang-orang yang menerima catatannya dengan tangan kirinya, lembarannya dengan tangan kirinya. Yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dia katakan, aduhai, seandainya kitab ini tidak diserahkan kepadaku. Walam adri ma hisabiyah. Kenapa mereka
berbuat buruk, berbuat kufur, tidak peduli, yang penting fulus. Karena mereka tidak yakin dengan hari hisab. Maka orang ini mengatakan, aku tidak tahu tentang hari hisab ini. Ya laitaha kanatil qadiyah. Alangkah indahnya hidup andaikan kematian akhir segala sesuatu. Sekarang saya mau nanya, orang-orang ini berharap mati enggak sekarang? Enggak berharap mati. Mereka harapkan sekarang ini bertambah followersnya, bertambah subscribe ya. Iya. Bertambah orang-orang yang mengikutinya di Twitter. Bertambah orang-orang yang mengikutinya di Instagram. Supaya dapat banyak fulus dengan cara apa? Menghina agama kita, memamerkan kekufuran. Lihat bagaimana Allah katakan penyesalan orang ini. Ya laitaha kanatil qadiyah. Alangkah indahnya hidup andaikan kematian akhir segala sesuatu. Kemudian dia mengatakan, halaka anni sultaniyah, ma aghna anni maliyah. Harta yang kukumpulkan tidak bisa menolongku. Mana harta itu? Kemana? Miliaran? Kemana triliunan? Yang mereka bangga-banggakan? Tidak ada. Udah kemana? Udah hilang. Ma aghna anni maliyah, hartaku tidak berguna. Halaka anni sultaniyah, kekuasaanku telah runtuh. Lalu Allah katakan kepada malaikat, khudhuhu fagulluh, kau ambil dia, kau belenggu dia, kata Allah kepada malaikat penjaga neraka. Khudhuhu fagulluh, ambil, belenggu dia. Tsummal jahima salluh, kemudian dia lemparkan ke dalam neraka. Masukkan dia ke dalam neraka, kata Allah. Tsumma fi silsilatin dzar'uha 70 dzira'an faslukuh. Kemudian ikatlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Tapi hasta siapa dulu nih? Hasta penduduk neraka. Yang mana gigi gerahamnya penduduk neraka sama besarnya seperti gunung Uhud. Rantainya sepanjang apa tuh? 70 hasta. Apa alasan Allah kenapa memasukkan dia ke neraka? Innahu kana la yu'minu billahil azim. Dulu di dunia kana, apa kana? Kebiasaan dia, kebiasaannya. Kebiasaan ini dibawa sampai mati. Kana. Itu kalimat kana itu diantara maknanya kebiasaan. Apa kebiasaannya? La yu'minu billahil azim. Dia tidak beriman kepada Allah yang maha agung. Tidak percaya kepada Allah. Janji Allah pun dia telantarkan. Ajaran Allah dia hinakan. Apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran hanya lewat selayang pandang. Hanya sebagai wawasan saja. Dijadikan Quran ini sebagai kitab perbandingan. Bukan sebagai kitab yang membuat dia beriman. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Dan dia tidak menganjurkan orang lain memberi makan kepada orang miskin. Falaisa lahul yawma hahuna hamim. Sehingga hari itu tidak ada pembela baginya. Siapa yang membelanya? Tidak ada. Dia hanya menunggu mana Tuhannya. Kalau dia musyrik. Kalau dia ahlul kitab kafir, ditunggunya ada yang nunggu salib, ada yang menunggu patungnya Uzair, yaitu orang-orang Yahudi. Kalau dia tidak punya pendirian, bukan musyrik, bukan ahli kitab, dia munafik, maka dia menunggu Allah bersama kaum mukminin. Ketika Allah pun datang dan menampakkan sifat kebesarannya, mukmin bisa sujud dan ruku, sedangkan munafik tidak bisa. Maka dia menerima kitab dengan tangan kiri. Falaisa lahul yawma hahuna hamim. Wala ta'amun illa min gislin. Tidak ada makanan di neraka itu kecuali apa? Gislin. Apa gislin? Darah dan nanah dari penduduk neraka. La yakuluhu illal khati'un. Tidak ada yang memakannya kecuali
orang-orang yang berbuat salah. Khati'un. Apa khati'un? Sengaja berbuat salah. Ya kalau mukhti'un masih bisa. Khati'un sengaja berbuat salah. Udah tahu ini kebenaran, ini kesalahan, ini kitab yang baik, ini kitab yang buruk. Dia milih keburukan. Dia milih keburukan. Maka dikatakan khati'un. Selain itu di neraka hawiyah itu atau di neraka pada umumnya terdapat makanan-makanan lain yang mengerikan. Buah-buahannya tumbuh dari pohon apa? Zakkum. Kalau sekarang pohon zakkum itu dimakan di dunia, belumlah kita masukkan ke dalam perut kita udah hancur tenggorokan kita. Durinya mengerikan. Ya. Ada sekarang yang mau makan durian tapi makan kulitnya, dipotong kulitnya, dipotong, kemudian istriku sayang lihat nih, abang makan durian, kan durinya yang dimakan, ditelan, kira-kira enak nggak? Itu enggak panas loh, tapi berduri, mengerikan. Bayangkan pohon zakkum itu tumbuh dari dasar neraka, mayangnya seperti mayang syaitan, berduri dan panas. Mereka isi perutnya dengan buah-buah tersebut, lalu minum air yang mendidih. Maka orang-orang di neraka itu memanggil ke atas, karena tidak ada makanan yang layak. Makanannya darah dan nanah. Mereka panggil ke atas. Ke atas ke siapa dia panggilnya? Penduduk surga. Mereka itu memanggil siapa saja. Dia panggil Allah, Allah matikan saja kami. Allah tidak matikan. Setelah itu mereka minta agar malaikat Malik membantu mereka. Ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Hai Malik, kasih tahu dong Tuhanmu, biar kami mati saja, tidak usah hidup di neraka itu. Mereka tidak, malaikat Malik tidak menjawabnya. Ya, malaikat yang tidak pernah tersenyum, penduduk neraka, penjaga neraka. Berapa jumlahnya? Berapa jumlah penjaga neraka? 19. Orang musyrik mendengar itu 19. Jadi mereka menganggap remeh. Gampang kalau begitu, cuma 19. Mereka tidak tahu yang 19 itu kalau berdiri kakinya menembus tanah 7 lapis, kepalanya menembus langit 7 lapis itu. Itu 19 tuh. Ya. Di antaranya dijuluki disebut dengan Malik. Makanya para penduduk neraka memanggil, ya Malik, hai Malik, tolong beritahukan pada Tuhanmu, biar kami mati saja. Mereka juga meminta agar dikeluarkan dari neraka. Rabbana akhrijna na'mal salihan ya Rabb, tolong keluarkan kami dari neraka. Tidak dikabulkan oleh Allah. Selain itu mereka juga memanggil siapa? Penduduk surga. Siapa saja mereka panggil. Ya enggak? Panggil penduduk surga. Di atas sana ada orang-orang yang mereka hina. Ada orang-orang yang dulu mereka ejek di dunia. Ada orang-orang yang mereka bully. Karena orang-orang tersebut mengikuti agama Allah Azza wa Jalla. Maka Allah ceritakan panggilan tersebut. Wa nada ashabun nari ashabal jannah. Penduduk neraka memanggil ke atas, yaitu memanggil penduduk surga. An afidu alaina minal ma, tolong tuangkan kepada kami seteguk air dari surga. Andaikan berhasil mereka dapatkan air itu, selamanya mereka tidak akan haus di neraka. Senikmat apa surga itu? Itu penduduk neraka, apinya panas 69 kali lipat daripada api dunia. Kalau dituangkan air dari surga, maka orang-orang di neraka itu tidak akan kehausan lagi. Lalu bayangkan kalau air surga itu kita bagi-bagikan di dunia ini. Tidak usah seteguk. Ya cukup setetes atau 2 tetes seperti kita meneteskan minyak kayu putih. Mungkin selamanya kita tidak akan haus di dunia ini. Berharga sekali itu surga. Begitu mereka manggil, tolong tuangkan air kepada kami. Au mimma razaqakumullah, atau makanan yang Allah rezekikan kepada kalian. Makanan apa saja, penting datang dari surga. Apa jawaban penduduk surga? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Mereka menjawab, Allah telah mengharamkan keduanya untuk orang-orang kafir.
Itu menunjukkan dunia tidak berharga sebagaimana berharganya surga. Sekarang di dunia orang kaya orang kafir apa orang muslim? Yang kaya sekarang ini ada di Amerika. Orang kaya sedunia. Siapa namanya? Hah? Siapa lah, tidak bisa bahasa Inggris saya. Ya. Orang kaya itu memiliki perusahaan listrik di mana-mana tuh. Ya. Kalau dia ngambek mati listrik tuh se-Amerika, mungkin sedunia. Ya. Itu orang kaya tuh. Orang muslim apa kafir? Kafir. Yahudi kaya, Rusia kaya, kaya. Ya, maka kita tidak perlu bersaing dengan mereka dalam urusan itu. Bersaing dalam urusan apa? Dalam urusan surga. Biarlah mereka nanti mengeluh-ngeluh meminta kepada kita, tolong tuangkan air kepada kami. Padahal mereka menguasai dunia di dunia ini. Ternyata dunia ini tidak berharga. Dalilnya seteguk air tidak diberikan kepada orang kafir, sedangkan dunia seabrak-abraknya diberikan kepada mereka. Ya enggak? Maka tidak usah sedih ketika orang-orang kafir itu menguasai dunia atau mendapatkan harta yang banyak. Ya. Karena nanti semua itu akan mereka sesalkan. Mana harta yang mereka kumpulkan? Tidak berguna. Mana kedudukan kerajaan mereka? Tidak berguna. Mana keturunan mereka banggakan? Juga tidak berguna. Yang berguna adalah amal kebaikan. Ini kondisi dalam neraka. Kemudian kita lanjutkan mengenai fa'umuhu hawiyah, bahwa artinya adalah melemparkan orang-orang itu dalam neraka dalam keadaan kepala di bawah, otaknya di bawah. Ini pendapat dari Ibnu Abbas, Ikrimah, Abu Saleh dan juga Qatadah. Ada juga yang berpendapat tentang makna ayat tersebut, artinya bahwa tempat yang menjadi rujukan dan kembalinya mereka di hari kiamat, kebangkitan kelak adalah neraka hawiyah. Nah, ini nama neraka. Ada neraka namanya apa? Hawiyah. Dan hawiyah ini adalah salah satu nama neraka. Dan saya kira tidak ada pertentangan. Betul namanya hawiyah, tapi tetap dilempar kepalanya di mana? Di bawah, di kepala duluan di bawah. Jangankan sudah dilempar, lagi dilempar di neraka. Begitu dibangkitkan pun orang kafir, di mana kepalanya? Berjalan di atas wajah. Dibangkitkan nih. Tiup trompet kedua, mereka bangkit, diseret ke mahsyar itu bukan jalan di atas kaki, tapi berjalan di atas wajah. Diseret. Ya, kepala di bawah, kaki dia di atas. Itu orang-orang kafir tersebut. Ibnu Jarir mengungkapkan hawiyah tersebut, hawiyah disebut dengan sebutan ummu, induknya, karena tidak ada tempat kembali baginya kecuali neraka tersebut. Ibu berapa ibu? Ibu antum berapa? 1. Istri bapak boleh 3, boleh 4 tuh. Tapi ibu kita berapa? 1. Ya. Ini menurut pendapat Ibnu Jarir. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai tafsir dari kata hawiyah ini, yakni sebagaimana difirmankan Allah setelahnya, wa ma adraka ma hawiyah, narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Jadi hamiyah itu panas mendidih, panas dan mendidih, yaitu api yang panas. Sebab neraka itu benar-benar sangat panas dan sungguh ia mempunyai kobaran dan sengatan yang sangat kuat. Di antara bukti akan panasnya api neraka tersebut, bahwa api dunia ini pernah ditawarkan untuk kembali ke neraka. Api ini dari mana? Ini percikan api neraka ini yang kita bagi-bagi seluruh dunia dari zaman Nabi Adam sampai runtuhnya dunia ini. Salah satu percikan dari panas api neraka. Ditawarkan kembali ke neraka, tidak mau. Tapi ada manusia yang ucapannya tidak mau tapi perbuatannya mau. Ada enggak? Kamu mau ke neraka enggak? Enggak mau kata dia. Tapi perbuatannya mau. Api tidak mau ke neraka. Dan itu juga sebagai dalil bahwa api pun bisa merasa panas ketika dibakar dengan apa?
api. Siapa contohnya? Iblis. Iblis dari apa? Api. Ada orang ateis mengatakan, kalau iblis dari api, dibakar pakai api, sia-sia dong, kan begitu. Coba antum tampar dia pakai tangan, begitu, sakit nggak? Antum tampar orang, puah gitu, sakit nggak? Apa yang ketemu, api dengan kulit, apa kulit dengan kulit? Kulit dengan kulit kalau bertemu, ditampar begini sakit nggak? Sakit, ditonjok aja. Andaikan tidak terkena undang-undang, kalau ada orang mengatakan iblis tidak mungkin dia dibakar oleh api karena dia dari api, ya tonjok aja orang tersebut sampai biru. Sakit nggak? Sakit. Tangan saya terbuat dari apa? Kulit. Wajahmu kulit. Sakit? Sakit. Maka iblis pun masuk neraka. Dan dia sebagai juru bicara nanti di neraka, berpidato, ya, mengutarakan isi hatinya selama ini, bahwa aku tidak menyesatkan kalian, kalian aja yang mau ikut perkataanku, gitu kata iblis. Ya, mereka mendengarkan khutbah itu sedih mereka. Jadi api itu sangat panas. Dan neraka itu sangat besar. Ya, sangat besar. Sudah dilewati ayatnya di surat Al-Fajr. Ya, surat Al-Fajr. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Hari itu ketika orang berdiri di mahsyar, jahannam itu lewat, diseret, dibawa, diikat. Disebutkan dalam Sahih Muslim, diikat dengan menggunakan 70.000 tali kekang. Ya, pernah lihat banteng ngamuk enggak? Berapa banyak tali yang dipegangnya? Iya kan? Karena ngamuk banteng. Ini yang ngamuk apa? Neraka. Bagaimana gambaran ngamuknya? Takadu tamayyazu minal ghaidh. Hampir-hampir hancur, berantakan neraka itu karena marah. Maka diikat dengan menggunakan 70.000 tali kekang. Di setiap tali ada berapa malaikat? 70.000 malaikat yang memegangnya. Setiap tali. Berarti berapa puluh ribu kali malaikat? 70.000 berapa? 4,9 miliar. Ya, kalau tidak mampu Anda hitung, bilang saja banyak. Itu gambaran berapa besar neraka dan betapa ngamuknya neraka itu. Diikat dengan menggunakan 70.000 tali kekang, di setiap tali ada 70.000 malaikat. Ada yang sanggup dengan neraka? Tidak ada yang sanggup. Subhanallah, luar biasa. Memang sekarang kita tidak lihat neraka itu, tapi kita berlindung kepada Allah dari api neraka. Waqina adzabannar. Cuman sayang 1000 sayang, masih ada orang yang berdoa jaga kami dari api, tapi masih makan api, rokok. Kata dia waqina adzabannar, ya Allah jaga kami dari api, tapi dia rokok. Api gak itu? Itu api di neraka lebih panas lagi. Abu Mus'ab rahimahullah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naru bani Adam allati tuqiduna juz'un min 70 juz'an min nari jahannam." Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Api anak cucu Adam yang biasa kalian nyalakan itu hanyalah satu bagian dari 70 bagian neraka Jahannam. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, satu bagian saja sudah cukup panas. Beliau menjawab, sesungguhnya satu bagian api ini masih ditambah lagi dengan 69 bagian. Di mana itu? Di sana, di neraka. Begitu panasnya api neraka. Makanya Allah katakan narun hamiyah. Tapi dari surat ini terdapat beberapa faedah yang bisa kita ambil sebelum kita berpindah pada surat berikutnya, surat At-Takatsur. Pertama, Al-Qari'ah adalah salah satu nama dari nama hari kiamat. Yang mana dari penamaan ini saja sudah menunjukkan akan besarnya kejadian tersebut. Faedah kedua, Allah mengulangi pertanyaan Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, agar orang-orang yang mendengar cerita tersebut mengagungkan hari itu. Jadi pertanyaan ini
diulangi agar kita yang mendengarnya betul-betul serius mengagungkan kejadian itu. Menganggap bahwa kejadian itu sangat-sangat mengerikan. Yakin kita bahwa betul-betul kejadian itu sangat mengerikan. Ya. Tapi ada aja orang yang tidak paham tentang ini. Bahkan saya pernah berbicara dengan qari'ul Quran. Qari, kalau kita qari ya juara lomba itu. Ana pernah bicara dengan salah seorang qari yang seangkatan dengan ana. Tapi dia tidak di pondok pesantren salaf. Dia di sekolah apalah gitu. Tapi dia qari, juara satu tingkat provinsi. Ana pernah nanya kepada dia, itu suara masya Allah. Kalau dia ngaji itu kayak apalah indah suaranya tuh. Saya pernah nanya, ente yakin hari kiamat terjadi? Dia katakan tidak. Tidak hancur alam semesta, tapi kiamat yang disebut Allah di Al-Quran itu adalah matinya manusia. Matinya manusia. Tapi di mana diletakkan ini kejadian? Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Ini yang saya katakan dia tidak paham. Padahal maksud daripada ini, pertanyaannya apa tadi? Agar kita yang mendengar penasaran tentang kejadiannya dan agar kita juga mengagungkan hari tersebut. Ya. Kemudian faedah yang ketiga mengenai Al-Qari'ah ditafsirkan langsung oleh Allah. Itu tafsirannya ada pada ayat-ayat setelahnya dari ayat keempat sampai ayat terakhir. Itu penafsiran daripada Al-Qari'ah. Jadi penafsiran secara umum. Yang keempat, saking mengerikannya hari tersebut manusia tidak tahu arah berlari. Sehingga mereka seperti kupu-kupu atau anai-anai yang berterbangan. Mereka tidak tahu kemana akan pergi dan kemana akan kembali. Saking mengerikannya hari itu. Kejadian yang sangat luar biasa. Dan juga saking mengerikannya gunung yang kokoh pun menjadi apa? Seperti bulu-bulu yang dicabik-cabik kemudian berterbangan dan gampang robek. Itu hari kiamat. Kemudian faedah yang kelima, wajib kita imani tentang mizan. Tentang apa? Mizan, timbangan amal. Mizan itu adalah alat untuk menimbang amal kebaikan manusia dan amal keburukannya. Yang keenam, wajibnya kita mengimani bahwa Allah membalas kebaikan dengan karunia. Membalas kebaikan dengan apa? Karunia-Nya. Dan membalas keburukan dengan keadilannya. Kenapa? Karena ada mizan. Di mizan itu kebaikan yang sedikit diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kekuatan keikhlasan dan tauhid. Itu menunjukkan Allah membalasnya bukan dengan keadilan tapi dengan karunia. Adapun keburukan dibalas dengan apa? Keadilan yang serupa, yang semisal. Ya, yang semisal. Karena ada orang yang berbuat buruk tapi karena ada kebaikan yang dia sembunyikan, keikhlasan dia yang kita tidak tahu, ternyata Allah membalasnya dengan lipatan yang banyak sehingga keburukannya terhapus. Ya, itu terjadi nanti kelihatan di waktu ditimbang dan dihisap. Kemudian yang ke-7, orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, mereka akan mendapatkan kehidupan yang layak dan diridhoinya. Di sini sebutkan fi isyatin radiyah, dalam kehidupan yang memuaskan dan diridhoi. Kapan ridho mereka itu semakin memuaskan? Yaitu ketika bertemu dengan Allah di surga. Ketika berbicara dengan Allah. Orang berbicara dengan presiden aja senang gitu kan. Diajak berbincang oleh presiden di bawah pohon mangga sambil makan rujak. Ya kan? Duduk berbicara tentang
masalah kabar anak, istri, apa saja yang Anda lakukan. Setelah itu ditanya berapa ikan di laut gitu kan. Sebutkan 5 ikan, dijawab semuanya, hadiahnya sepeda. Senang gak? Ini berbicara dengan Allah yang mana Allah katakan, mau gak aku berikan kepada kalian yang lebih baik dari surga? Bukan sepeda. Lebih baik dari apa? Surga. Pertanyaan penduduk surga, apalagi yang lebih baik dari surga ya Allah? Allah jawab, semua keridoanku aku halalkan buat kalian. Inilah keridoan yang tertinggi yang dirasakan oleh kaum mukminin dalam surga. Kepuasan yang sangat-sangat tinggi. Aku relakan, aku halalkan semua keridoanku. Dan aku tidak akan murka kepada kalian untuk selama-lamanya. Begitu Allah buka cahaya dan tabir yang menutup wajah selama ini, maka penduduk surga tidak lagi menengok kepada indahnya surga. Wajah mereka tertuju kepada Allah. Setiap kali mereka melihat Allah, maka mereka tidak lagi melihat indahnya surga. Karena Allah akan menampakkan wajahnya sesuai dengan kehendaknya. Kapan yang dia mau. Dan itu hadiah terindah nanti di surga. Ya, hadiah terindah di surga. Semoga Allah merezekikan kepada kita agar kita bisa melihat wajahnya. Meskipun mata ini selalu berbuat maksiat di dunia, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Kemudian adapun tempat kembali orang-orang yang keburukannya lebih berat daripada kebaikannya, tentu tempatnya adalah neraka, yang neraka itu adalah satu-satunya tempat kembali. Ya, dengan berbagai macamnya, neraka itu ada berapa tingkatan? 7 tingkatan ke bawah, darokat ke bawah. Ya. Dan orang yang meninggalkan sholat bertetangga dengan siapa? Fir'aun. Bayangkan orang yang meninggalkan sholat bertetangga dengan siapa? Fir'aun. Fir'aun yang kalau dengar nama saja sudah subhanallah. Benci itu tidak dibuat-buat di hati. Jadi benci itu tumbuh dengan sendirinya. Fir'aun benci betul-betul, tidak dibuat-buat. Ternyata orang yang meninggalkan sholat bertetangga dengan siapa? Fir'aun. Bahkan kalau mereka kufur, keluar dari Islam dengan meninggalkan sholat itu, ia bersama Fir'aun sekaligus. Tempat kembalinya. Hati-hati dengan meninggalkan sholat. Ya, makanya penduduk surga ketika nanya ke bawah, di antara pertanyaan selain bertanya sudah dapat ini, masalakakum fi saqar? Hei, kenapa kalian masuk neraka Sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Kami tidak pernah sholat bersama orang-orang yang sholat. Begitu kondisi mereka yang kufur itu. Kemudian neraka Hawiyah itu dinamakan Hawiyah karena mereka dilempar ke dalam neraka kepala di bawah. Maka dinamakan Hawiyah. Yang menunjukkan ngerinya Hawiyah juga faedah berikutnya, ada pertanyaan, wa ma adraka ma Hawiyah. Baru Allah jelaskan dia adalah neraka yang mendidih. Tapi karena ada waktu, masih ada waktu kan? Masih ada waktu, kita lanjut surat At-Takatsur. Semoga Allah mudahkan. Saya bacakan dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Nah, baca terjemahnya.
bermegah-megahan telah melalaikanmu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. La ilaha illallah. Allah berfirman, kalian terlalu disibukkan oleh dunia ini, kenikmatan serta berbagai perhiasannya, sehingga lupa mencari dan mengejar kehidupan akhirat. Ini yang menjadi titik masalah yang perlu diketahui. Jadi jika harta, kedudukan, kekuasaan melalaikan kita dari mencari akhirat, maka pada saat itulah kita masuk dalam firman Allah, alhaakumut takatsur. Seandainya harta, kedudukan dan kekuasaan itu digunakan untuk membela agama Allah, maka kita keluar dari firman Allah ini. Faham kan? Yang menjadi masalah bukan karena memilikinya, tetapi karena segala sesuatu itu melalaikan kita dari Allah. Kalau memilikinya tidak masalah kalau dia tidak melalaikan kita dari beribadah dan mencari akhirat. Kalau itu membuat kita semakin bersyukur kepada Allah, semakin memberikan kebaikan kepada manusia. Contoh siapa? Abdurrahman bin Auf. Itu Abdurrahman bin Auf itu saking banyak hartanya, dia tidak berani membuka batu yang dia lihat di depannya. Karena dia khawatir kalau saya membuka batu akan keluar emas dan perak di bawahnya. Saking lancar rezekinya. Ya kalau kita hari ini akhir bulan tidak berani buka dompet. Kenapa? Karena kanker, kantong kering. Ya kan? Abdullah bin Mas'ud tidak berani buka batu karena khawatir keluar emas dan perak. Dan tidak ada cerita Abdurrahman bin Auf. Tidak ada cerita Abdurrahman bin Auf berdagang lalu rugi. Tidak ada. Ini kelebihan Abdurrahman bin Auf. Tapi dia khawatir hartanya itu melalaikan dia. Setiap kali dia pulang dari Syam, 700 onta dengan muatannya, itu keuntungan, bukan modal. Kata para sahabat waktu itu, kalau Abdurrahman bin Auf pulang dari Syam, membawa dagangannya, maka tidak ada penduduk Madinah yang kelaparan. Kenapa? Semua dapat bagian. Andaikan seperti itu harta kita, maka dia tidak masuk dalam alhaakumut takatsur. Tapi Abdurrahman bin Auf tetap menangis. Menangis kalau ketemu dengan Aisyah, ketemu dengan sahabat-sahabat lain yang mengingatkan hadis. Abdurrahman bin Auf berjalan di atas sirat dalam keadaan pelan-pelan. Sahabat yang selamat dari neraka saja, hartanya banyak nih, tidak melalaikan dia daripada berzikir kepada Allah. Jalannya apa? Pelan-pelan. Lalu bagaimana dengan orang berderet 6 mercy di depan rumahnya, anaknya cuma 2. Mersinya berapa? 6. Anaknya 2. Bahkan anaknya 1. Ya. Mersi ini tidak pernah dipakai untuk kesombongan saja. Sehingga itu melalaikan dia. Maka untuk mengingatkan itu, Allah datangkan corona untuk menghilangkan 6 mersi tadi. Ada orang seperti itu? Ada. Bahkan saya pernah berangkat umroh dengan orang yang Masya Allah, depan rumahnya itu mersinya 6. Rumahnya harga 12 miliar satu. Baru satu. Belum yang lain-lainnya. Begitu datang corona, entah dia kerjasama dengan riba mana gitu, habis semuanya. Yang tinggal uang yang dia pakai pergi umroh itu. Habis. Kalau dia tidak jual semua asetnya, maka dia akan dipenjara. Itu setelah semua dijual oleh dia, mersinya, rumahnya, semua dibayarkan ke bank, masih ada 2 miliar hutangnya. Bersyukur enggak dia? Bersyukur. Allah tegur dengan apa? Corona. Corona itu teguran sebenarnya. Agar tidak seperti ini. Alhamdulillah kata dia, sejak baru kali itu saya beribadah dengan enak di Mekah Al-Mukarramah. Kemana dia selama ini dengan hartanya? Haji dia lupa,
umroh dia lupa, sibuk apa? Dengan harta. Sibuk dengan harta. Maka sekarang pun semoga Allah tetap memberikan kebaikan kepadanya. Yang saya dengar kabar terakhir, dia sedang tinggal numpang di rumah mertuanya. Itu saja sudah Allah tampakkan betapa harta itu tidak berguna. Kalau orang itu lalai dari akhirat. Oleng. Oleh karenanya antum yang punya cuman motor tahun 2009, ya, bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Nikmat luar biasa. Oleh karenanya jangan sampai semua ini melalaikan kita. Memang selama ini dia akui, dia cerita, tidak pernah kepikiran dengan uang yang sebanyak itu pergi umroh. Tidak pernah kepikiran untuk haji, bayangkan. Karena dia sibuk mengumpulkan dunia. Dan ada baiknya Allah ambil semua itu. Ini terus menimpa kalian, yaitu kelalaian tadi. Sampai ajal menjemput, dan ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya. Seharusnya orang-orang yang sekarang katanya rugi dengan dibubarkan Holy Wings, bersyukurlah kepada Allah. Siapa tahu Holy Wings itu nanti berubah jadi ayam geprek, gitu kan, enak. Ayam geprek, ayam goreng, kemudian ayam taliwang. Dengan cabang yang banyak itu sudahlah, cari yang halal. Kemudian setelah itu yang masih kafir bersahadatlah. Yang masih munafik sadarlah. Karena semua itu akan melalaikan kita. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Masih syukur. Hatta zurtumul sijin. Sampai kalian menemui penjara. Syukurlah kepada Allah. Sijin apa? Penjara. Bukan kubur. Bayangkan kalau saat lalai ini langsung ketemu dengan apa? Kubur. Dan yang celaka di sini Allah sebutkan, alhaakumut takatsur, sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Kalau di tengah perjalanan sebelum datang ke kuburan diuji dengan dipenjara, diuji dengan penyakit, lalu kembali kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti kita dihalangi dari kebinasaan. Karena standarnya semua ini melalaikan kita sampai masuk ke kuburan. Itu standarnya. Karena ada kawan, Masya Allah, subhanallah, semoga Allah tetap melindungi beliau dan kita semuanya. Korupsinya tidak main-main. Salaman dengan para pengusaha itu, salaman dengan dia di zamannya 200 juta. Kurang 1.000 tidak boleh salaman. Harus 200 juta lebih. Maka yang lebih dari 200 juta semakin cepat salamannya. Belum tanda tangan. Tanda tangan ada lagi. Kalau tanda tangan saya 10 tidak ada harganya. Tanda tangan dia baru dia teken itu, dia punya harga uang. Maka dia tidak punya mobil yang keluaran Jepang, semua Eropa. Dia tidak punya ATM BNI, BRI, tidak punya. Dia punya ATM luar negeri semuanya. Ya. Dan dia punya uang cash, tidak pernah pegang uang 100 juta. Tapi uang cashnya minimal 3 miliar di mobil, salah satu dari mobilnya. Itu ada uang 3 miliar di dalam. Maka kalau dihalalkan mencuri, saya pergi mencuri aja ke sana. Ya. Dicerita semua. Waktu itu kita duduk berdua cerita tentang bagaimana korupsi dia dulu. Tapi istrinya ngaji duluan. Dia dengar di TV Roja, istrinya itu suka nonton TV Roja. Berdoalah istrinya dan doa istri didengar oleh dia. Kalau suamiku tidak sadar, ya Allah, penjarakan saja dia, katanya. Besoknya datang KPK jam 10 malam, 7 miliar uang sebagai tangkap tangan, masuk ke dia ke pondok pesantren suka miskin. Tahu kan pondok pesantren suka miskin? Di sanalah dia sadar. Masya Allah, hari ini beliau di mana-mana berjuang untuk mendirikan masjid, mendirikan pesantren, berdakwah, membantu para ustadz. Ya, dan penghasilannya tidak kalah daripada sebelumnya. Allah mudahkan urusannya. Nah, itu yang diinginkan. Kalau ada ujian berarti ini di stop oleh Allah. Jangan sampai hatta zurtumul maqabir. Karena kalau alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, itulah kecelakaan itu. Maka saya katakan tadi, teman-teman, orang-orang Islam yang sekarang berbuat maksiat di tempat-tempat yang kita sebutkan tadi, sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menghentikan Anda dari
menemui kubur dalam keadaan lalai. Bertobatlah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti bersyukur orang yang saya ceritakan tadi. Dia bersyukur kepada Allah karena istrinya pandai berdoa demikian. Berarti itu tanda istri soleha. Kalau istrinya tidak soleha, teruskan abangku sayang. Biar saya bisa beli berlian besok. Dan besoknya memakai cincin dari neraka. Ya. Alhaakumut takatsur, yaitu melalaikan dari ketaatan. Hatta zurtumul maqabir, hatta ya'tiyakumul maut, sampai kematian mendatangi kalian, sampai masuk ke dalam kubur. Al-Hasan al-Basri mengatakan alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikanmu, yakni dalam hal harta dan anak. Demikian juga disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari pada bab ar-rizq, ar-riqaq. Dari Ubay bin Ka'ab, dia berkata, dahulu kami menyangka hadis ini termasuk Al-Quran, sehingga turun ayat alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikanmu. Hadis mana itu? Hadis Rasul di atas. Ya, awalnya dianggap Quran, sampai turun betul-betul ayat yang sebenarnya. Alhaakumut takatsur. Yaitu hadis tentang seandainya anak Adam memiliki lembah emas, satu lembah emas, maka dia akan menginginkan lagi berapa? Satu lagi. Kalau memiliki dua, satu lagi. Kalau tiga, satu lagi. Sampai kapan? Tanah menutup mulutnya. Ya. Anak Adam itu lebih besar nafsunya daripada kebutuhannya. Ya enggak? Sekarang kebutuhan kita makan berapa kali sehari? 3 kali. Ya kalau sedikit nafsu makannya seperti ana mungkin 5 kali lah sehari. Ya kalau lagi nafsu ya 2 kali sekali makan. Tapi badan begini-begini aja. Itu makan kita paling banter 5 kali lah atau 3 kali pada umumnya. Itu kebutuhan. Kendaraan nih. Kebutuhan kita berapa? 1. Mungkin kebutuhan kita cukup memakai kendaraan yang 1000 cc lah, atau 1500 cc kalau mobil, ya. Tapi kepengen beli mobil Mercy, yang kalau jalan keluar takut disenggol oleh Gojek, ya gak? Itu yang punya Mercy, yang punya Alphard, ya, itu yang ditakuti disenggol apa? Gojek yang baru belajar motor. Khawatir. Alhaakumut takatsur. Itu aja sudah merasakan. Masih minta lagi. Udah dikasih 1 Alphard, mau lagi Alphard berikutnya. Akhirnya datang apa? Al-maut. Kematian. Udahlah, bersyukurlah dengan yang ada. Jangan sampai semua itu melalaikan kita dari ilmu, melalaikan kita dari amal, melalaikan kita dari hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad meriwayatkan dari Mutarrif, yakni Ibnu Abdullah bin Syekhir dari ayahnya. Dia bertutur, kami pernah mendatangi Rasulullah SAW yang saat itu beliau sedang membaca Alhaakumut takatsur. Anak Adam mengatakan, hartaku, tidaklah kamu dapati dari hartamu terkecuali apa yang kamu makan lalu habis, atau yang kamu pakai lalu usang, atau yang kamu sedekahkan hingga terus mengalir. Itu harta kita. Harta kita itu mana? Yang kita makan. Jadi daging atau jadi kotoran, jadi keringat. Yang kita pakai jadi usang. Ada orang nih beli pakaian terus tidak dipakai-pakai, ada nggak? Ada. Dari kejadian, ya. Semoga ibu yang hadir di sini tidak tersinggung. Mungkin ada yang dulu beli selimut bagus gitu. 2 tahun yang lalu dia beli, tidak dipakai sampai hari ini. Bayangkan. Padahal rezeki itu yang pakaian yang dibeli sampai apa? Usang. Itu rezeki. Ya rezeki. Makanya kalau ada orang, ini kebalikan daripada tadi. Ada orang punya uang banyak nih. Dia masih pakai mobil butut apa? Mobil tua. Yang kalau ke mall, kalau ke tol berasap, masuk mall malu, pergi pesta malu juga,
Ya enggak? Ada uang banyak. Beli aja mobil yang cukup layak. Kan yang jadi harta itu di mana? Dipakai. Yang dipakai. Udah pakai aja yang bagus-bagus. Kemudian yang lebih baik lagi harta itu yang disedekahkan. Yang disedekahkan. Nah, itu yang kita cari. Kemudian anak Adam ini mencari emas. Sekarang emas yang dicari itu bisa dimakan semua enggak? Enggak bisa. Ya, cukup yang kita makan, yang kita pakai, kemudian kita sedekahkan. Tapi bukan berarti di sini melarang kaya, tidak. Tidak melarang kaya, sama sekali tidak. Bahkan Rasulullah menyuruh salah seorang sahabatnya, engkau tinggalkan keluargamu dengan harta yang banyak, itu lebih baik daripada mereka minta. Ya. Nabi SAW bersabda, yattabi'il mayyita thalathatun, fayarji'u isnan, wa yabqa ma'ahu wahidun, yattabi'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Ada 3 hal yang mengantarkan jenazah, lantas 2 diantaranya kembali, sedang 1 lagi tetap bersamanya. Jenazah itu diantarkan oleh keluarga, harta dan amalnya. Keluarga dan harta kembali kemana? Pulang. Sedangkan yang bersamanya adalah amalnya. Maka nanti orang baik ketika berada di kuburan, datanglah orang baik di dalam kuburnya. Pakaiannya bagus, wangi semerbak, kemudian tutur katanya juga enak. Apa kata orang tersebut? Absyir billadzi yasurruka. Gembiralah engkau wahai orang yang beriman, dengan apa yang menggembirakanmu, yang membahagiakan. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad. Inilah hari yang dijanjikan kepadamu. Kemudian mayit bertanya, man ant? Kamu siapa? Fa wajhuka alwajhul ladzi yaji'u bil khair. Wajah kamu ini menggambarkan kebaikan untuk saya. Kata mayit. Kata temannya tadi, ana amaluka saleh. Akulah amal solehmu dulu di dunia. Akulah tauhidmu, akulah ittiba' rasulmu, akulah birrul walidain, akulah berbuat baik kepada sesama, akulah sedekahmu. Jadi teman baik itu akan berasal dari amal kebaikan. Sedangkan orang kafir didatangi orang yang buruk, bau busuk, kata-katanya juga tidak menyenangkan, mengejek lagi. Absyir billadzi yasu'uka. Kamu bergembiralah dengan apa yang akan menyengsarakan. Dia disuruh bergembira dengan sesuatu yang menyengsarakan. Ini kalimat apa ini? Ejekan. Ya kan? Ada orang ugal-ugalan di jalan pakai motor King. Bunyi motornya itu cempreng banget. Begitu jatuh, nikmatilah gitu kan? Nikmatilah jatuh itu. Kira-kira itu apa namanya? Ejekan. Selamat menikmati ejek apa? Aspal itu. Kira-kira itu apa namanya? Ejekan. Maka nanti amal ini akan mengejek pelakunya. Dengan cara bergembiralah engkau dengan apa yang akan menyengsarakanmu. Inilah janji Allah kepadamu. Apa kata dia? Kata mayit yang kafir tadi. Siapa anda? Wajah anda ini menggambarkan keburukan untuk saya. Dia katakan, ana amalukal khabith. Akulah amal busukmu dulu di dunia. Akulah amal burukmu dulu di dunia. Nah, itu dia. Jadi yang menemani hamba itu siapa? Tentu amalnya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bahwa Nabi SAW bersabda, yahrumu ibnu Adam wa yabqa ma'ahu isnatani, al-hirsu wal amal. Anak Adam itu akan menjadi tua ini di dunia ini, belum mati nih. Belum apa? Belum mati. Jadi umur kita jadi tua kan? Tua semuanya. Ya anak yang segini aja sudah merasa mau tua ini. Ya. Sudah jam 3 ini ya. Jam 3. Ada yang mau asar sebentar lagi. Ada yang 50 sini udah jam 5. Sebentar lagi maghrib. Ya. Bahkan ada udah lewat jam nih. Jadi anak Adam tuh saking mereka itu dilalaikan oleh dunia, tubuh boleh tua, tapi yang tersisa adalah semangat dan juga angan-angan. Ya enggak? Itu anak manusia. Semoga Allah SWT melindungi kita dari sifat ini. Dan ini sifat semua orang. Dan kita semoga dilindungi oleh Allah dari keburukannya. Kan sampai ada saking semangatnya orang-orang terhadap dunia, ada orang-orang tua
yang masih bercita-cita nikah sama anak SMA. Dan anak temukan itu dan dicarikan jodohnya berkali-kali yang seumur dengan dia, tidak mau dia. Dibawakan janda yang sudah janda yang bisa mengurus dia sesama tuanya umur 70-an. Gak mau karena dia tidak membuat dia apa? Bergairah. Dibawakan perawan tua yang berharta gitu. Tidak mau karena kurus nih perawan tua nih. Maunya yang bagaimana? Umur 30-an ke bawah lah. Saya khawatir semangatnya semangat kuda, tenaganya tenaga kecoa. Begitu diberikan istri yang muda, malam pertama jantungan mati. Kan ada orang begitu. Kan fisik udah tua nih, harus diukur. Tapi semangat tidak bisa mengukur fisik, ya enggak? Itu manusia. Ya, lihat orang semakin tua semakin merasa tua, semakin rakus dengan jabatan, ya enggak? Semakin rakus dengan uang, semakin tua tuh. Semakin tidak bisa ngomong apa-apa, semakin rakus dengan apa? Jabatan. Itu manusia. Saudara Rasulullah SAW mengatakan, ya harumu bunu Adam, anak Adam tuh boleh tua. Tua fisiknya. Wa yabqa itsnan, tapi masih tetap pada dirinya dua hal. Apa itu? Al-hirsu, semangat mencari harta. Semangat mencari kedudukan. Dan juga masih tersisa angan-angan. Itu manusia. Al-Hafidh Ibnu Asakir menyebutkan di dalam biografi Al-Ahnaf bin Qais, dan namanya adalah Ad-Dhuhaq, bahwasanya dia pernah melihat uang dirham di tangan seorang. Lantas ia bertanya, milik siapa dirham itu? Lalu orang itu berkata kepadaku, dia mengatakan uang itu akan menjadi milikmu jika engkau menginfakkannya, baik untuk menginfakkannya, baik untuk memperoleh pahala maupun untuk mendapatkan rasa syukur. Kemudian Al-Ahnaf menyebutkan perkataan seorang penyair, anta lil mali idza amsaktahu fa idza anfaqtahu fal malu laka. Engkau akan menjadi budak harta jika kamu menahannya, artinya pelit. Dan jika engkau menafkahkannya, maka harta itu akan menjadi milikmu. Maka kita pandai-pandailah berinfak, memberikan hak dan kewajiban kita kepada orang tua juga. Kepada orang tua, anak, istri, kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan, masih alhaakumut takatsur. Ayat ini turun berkenaan dengan dua dari beberapa kabilah Ansar pada Bani Harithah dan Bani Al-Haris. Mereka suka berbangga-bangga dan bermegah-megah. Sampai-sampai salah satu dari kedua kabilah itu menyeru, apakah di antara kalian terdapat seperti Fulan dan Fulan bin Fulan? Sedangkan yang lainnya juga mengatakan hal yang sama. Mereka pun berbangga-bangga, orang-orang yang masih hidup. Kemudian mereka pun membangga-banggakan orang-orang yang masih hidup. Kemudian mereka berkata, mari ikut kami ke kuburan. Selanjutnya salah seorang dari kedua kabilah itu bertanya, apakah di antara kalian terdapat orang seperti si Fulan itu? Mereka menuju ke kuburan dan seperti si Fulan. Kabilah yang lain juga mengatakan hal yang sama. Lalu turunlah ayat ini, alhaakumu takatsur. Hari ini masih ada enggak orang kayak gitu? Ada kan? Ibu-ibu yang ke pesta. Ya, ditariknya bajunya, ada beberapa emas yang melingkar di sini. Ternyata masih banyak juga yang melingkar di dalam. Pura-puranya dia ambil rendang itu dengan cara ditarik. Supaya apa? Kelihatan emasnya. Cincinnya banyak. Bahkan laki-laki lagi. Kalau laki-laki suka begini-begini tangan dengan cincin, itu mirip kayak bencong itu. Hai, mengerikan sekali. Apa jijik lihatnya. Jijik lihat orang begini-begini kan cincin, itu jijik. Karena tidak pantas laki-laki begitu. Laki-laki itu hebatnya kalau lagi jihad, nih pedang saya. Ini AK-47, itu laki-laki, ya kak? Ini kitab, baru laki-laki. Dia duduk dengan penanya, itu laki-laki. Dia bangun dengan tahajud Allahu Akbar, itu laki-laki. Tapi kalau begini apa? Kayak orang bakar sate. Itu orang-orang Madura juga lancar kayak gini kan? Subhanallah. Itu bermegah-megahan, bersombong-sombong. Kan ada ibu-ibu kayak gitu kan? Kalau ketemu.
Maka ibu-ibu istri kita jangan sampai seperti itu. Ya. Adapun yang benar bahwa yang dimaksud dengan firman Allah ini, yakni kalian akan berangkat menuju ke sana dan dikuburkan di dalamnya. Itu yang maksud dengan hatta zurtumul maqabir. Ini penafsiran yang benar. Tapi saya kira itu yang bisa Anda sampaikan. InsyaAllah nanti kita akan bicarakan juga tentang hal kematian dari ayat ini, InsyaAllah. Nah, ada pertanyaan? Sudah jam 11. Saya menanya Ustaz. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar hadis mengatakan gini Mas, kalau nggak salah ya, malam yataguna fil Qur'ani falaysa minna. Barang siapa tidak membaguskan bacaan Al-Qur'an, makanya bukan golonganku, kata Rasulullah ya. Pernah dengar Ustaz ya? Iya. Nah, maksudnya baca Quran yang bagaimana? Apa bacanya seperti biasa datar? Apa tidak dilakukan? Ya, saya bawa penjelasan. Baik, barakallahu fikum. Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, dia bisa melakukan Al-Quran, tapi sengaja dia tidak mau melakukannya. Ya, bukan dipaksa ya, melakukan sesuai dengan kemampuan dia. Dilanggamkan, langgam yang enak didengar. Bahkan sampai dikatakan Ibnu Qayyim, andaikan ada orang baca Quran, jadi kayak kedengaran seperti orang nyanyi, tapi tidak dipelajari nadanya. Artinya tidak pelajari dari penyanyi-penyanyi dan musik-musik. Masa ada orang baca Quran seperti judi begitu? Nggak ada kan? Atau seperti orang menyanyi bujangan dan seterusnya, enggak kan? Tapi kalau dia memang suaranya udah seperti itu, dengan seindah mungkin dia harus melakukannya. Karena ada sebagian orang hafal Quran tuh indah, suara memang indah, lalu sengaja tidak mau melakukannya, maka pada saat itu laisa minna. Kalau memang suara datar dia tidak bisa melakukan kecuali itu, maka sudah cukup, udah cukup, nah apa-apa. Yang salah itu dia tidak mampu mengikuti nada yang bagus, tapi dipaksakan. Memang ada orang seperti itu. Dia ada dulu saya pernah dengar imam baca surat Yusuf seperti baca Musyari Rosyid. Aduh, sayang sekali sholatnya tidak khusyuk karena dipaksain. Ya, kan ada tuh bacaan Musyari Rosyid tahun 98. Alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Kan gitu nadanya itu. Dia paksain karena dia tidak mampu, akhirnya berantakan. Begitu berantakan cerita yang indah itu jadi tidak indah gitu. Ya. Itu yang salah, dipaksain. Yang benar itu ikuti suara saja, kayak antum bilang tadi. Kalau datar-datar aja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kan datar tuh. Hanya itu dia bisa. Perindah jadi datarnya itu. Tapi kadang Quran itu harus dengan suara yang diayunkan seperti mat tabi'i. Tidak bisa datar. Coba saya datarkan mat tabi'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi panjang. Tapi kalau diayunkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya kan? Yang panjang lebih dari 2 rakaat itu silakan didatarkan. Tapi tabi'i tetap harus diayunkan. Kenapa? Khawatir lebih panjang kalau dalam ilmu tajwid, walaupun tidak mengubah makna. Ya. Bahkan ada orang baca Quran tuh kayak macam orang nyanyi, dan itu tidak masalah kalau suaranya seperti itu. Ada dulu saya pernah dengar orang Bima jadi imam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Itu kayak orang nyanyi ya, kayak lagu India kedengarannya, atau lagu Pakistan tuh. Tapi dia tidak pernah belajar kemana-mana, memang suaranya begitu. Nah, dipelajari not-not dulu, kan ada orang belajar not dulu. Abata, abati. Ini ngapain? Udah ikuti aja sesuai dengan apa? Tabiat suara kita. Itu baru dikatakan laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bagaimana menyikapi maraknya kasus LGBT dan zina yang semakin terang-terangan dan itu terjadi pada keluarga kita?
apakah dosa itu akan dibalas di dunia? Barakallahu fikum. Dosa itu dibalas di dunia terkadang disempitkan hati meskipun rezeki luas. Atau sebaliknya rezeki disempitkan supaya hati kita kembali kepada Allah. Itu maksiat. Bagaimana cara mengatasinya? Pertama, banyak berdoa kepada Allah. Doa minta ketakwaan. Hari ini kita minta ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Atau minta ketakwaan. Kalau itu terjadi pada keluarga kita, mohon kepada Allah hidayah buat mereka. Semoga Allah berikan mereka hidayah. Dan ini semakin marak. Anak-anak yang hamil di luar nikah. LGBT, laki-laki berpacaran sesama laki-laki. Iya, karena laki-laki itu pun, makanya ketika ada orang ganteng sekali ya, bukan yang pas-pasan seperti kita. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ganteng sekali, tidak ada jenggotnya, mulus begitu, glowing gitu. Itu hati-hati mandangnya itu sama laki-laki. Dan hati-hati memujinya, kamu ganteng sekali gitu. Dan dia akan terbawa dengan pujian itu. Dan dia akan mencari orang yang memujinya sehingga dia akan terbawa menjadi seorang wanita. Atau dia ingin menjadi pejantannya, orang yang memuji jadi wanita. Selain itu kena ain. LGBT itu ya kayaknya mereka gimana ya, benda tumpul ketemu benda tumpul gimana. Sayang sekali gitu. Seharusnya itu tidak dilakukan. Tapi memang penyakit yang luar biasa. Bahkan ada di kampung ana itu orang yang disadarkan dari LGBT udah sadar dinikahkan jadi laki-laki. Nah salahnya mereka supaya dia betul-betul laki-laki dikasih minuman sama rokok. Seharusnya kan dikasih ketakwaan dan keimanan. Betul dia pergi bertani, udah punya kuda juga, udah ngambil rumput, ada kayak laki-laki gitu. Ternyata belum move on dengan pacar lamanya. Laki-laki juga. Begitu ketemu laki-laki yang dia sukai, kembali dia sekarang persis seperti wanita, glowing. La ilaha illallah. Ya. Sampai ada orang yang dulunya preman. Jadi kalau malam-malam tuh ada tinju bebas, dia petarungnya. Saya yakin dia itu pernah bermain sama bencong. Sehingga penyakit itu menular. Karena kan dia butuh uang untuk berjudi. Tarung bebas malam tuh kalau di daerah kami jam 12, jam 1 itu ada tarung bebas. Tarung bebas tinju di jalan karena jalan itu kosong. Itu mungkin dia butuh uang untuk judi, akhirnya dia rela diperkosa banci karena banci di Bima itu membayar, yang bayar itu banci. Kalau di sini mungkin banci yang dibayar, di sana itu membayar banci. Di banci itu banyak uang, bayar laki-laki untuk bermain dengan dia. Saya yakin anak ini bermain dengan banci, lalu dia ketularan, akhirnya jadi banci, ketularan LGBT ini. Maka semoga Allah melindungi anak-anak kita. Makanya anak-anak itu dijauhkan dari lawan jenisnya sesama laki-laki atau sama perempuan yang mereka cenderung berpacaran. Maka di Saudi itu ya kebanyakan orang disuruh laki-laki itu kalau duduk di motor bukan duduk laki-laki dengan laki-laki, tapi duduk seperti perempuan, nyamping. Ya laki-laki di depannya, laki-laki duduk nyamping begini. Kenapa? Karena dubur nih di depan. Itu aja dijaga oleh mereka. Supaya apa? Takut jatuh ke LGBT. Ustaz, apakah orang yang masuk neraka tidak akan pernah keluar selamanya? Kalau dia kufur tidak akan keluar selama-lamanya. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha, kata Allah dalam surah As-Sajdah. Setiap kali mereka mau keluar dilempar lagi ke dalam neraka. Mau keluar dilempar lagi ke dalam neraka. Mereka minta ringankan dong, sehari aja tidak diazab, tidak ada. Kalau begitu sesaat saja, tidak ada. Setiap waktu, la yamutu fiha wa la yahya, mati tidak, hidup layak juga tidak. Ya. Selamanya. Kalau dia kufur. Tapi kalau dia tidak kufur, pezina, peminum khamar, yang tidak sampai keluar dari Islam, mereka insya Allah dikeluarkan setelah menjalani
hukuman, atau karena ada kebaikan dan teman-temannya yang baik dapat syafaat. Dapat syafaat. Entah dari temannya atau dari Rasulullah SAW atau langsung dari Allah mendapat rahmat untuk keluar. Ustadz, teman saya berkata bahwa orang yang membaca Al-Quran tanpa paham artinya tidak akan dapat pahala. Pekerjaan tersebut akan sia-sia. Orang Arab paham bahasa Arab, maka mereka tak perlu terjemahan. Tolong penjelasannya Ustadz. Syukron jazakumullah khairan. Wa jazakillah khairan. Wa jazakumullah khairan. Naam, dari satu sisi benar kalau tidak ada usaha. Tapi kalau ada usaha seperti ini kan tidak dituntut semuanya ini pahami. Kata siapa orang Arab paham bahasa Arab semua? Orang Saudi pernah ana bicara bahasa Arab di puncak. Orang Saudi ini, min aina ant? Ana min Saudiyah. Ana bicara bahasa Arab pakai fusha, enggak paham. Dan bahasa kita, Arab kita di Indonesia bahasa Arab Quran. Sebagian bahasa Arab mereka bahasa Arab pasaran. Ana ke Dubai itu waktu kita transit di Dubai, ngomong bahasa Arab dengan orang Dubai yang enggak mau dia. Dia pakai bahasa Inggris. Ana enggak bisa bahasa Inggris. I don't understand. No, tidak tahu, tidak paham. Iya. Maka mereka pun tetap butuh penjelasan. Andai pun mereka tahu artinya, belum tentu tahu tafsirnya. Iya kan? Karena intinya ada pada tafsirnya. Maka jika Anda telah berusaha memahami, misalnya setiap hari dari umur yang Anda miliki, kayak kita sudah lewat surat Az-Zalzalah. Ada seorang datang, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku baca Quran. Baca aja mulai dari Alif Lam Ra. Saudara-saudara, tidak sanggup. Kalau begitu, surat yang ada Hamim, tidak sanggup. Kalau begitu surat-surat yang juz-juz yang di belakang, juz 25, tidak sanggup. Udah, Zalzalah saja. Karena itu yang mampu dia pahami dan dia amalkan. Kalau Anda sudah seperti itu berusaha, misal Al-Fatihah aja setiap hari. Bangun tidur, baca terjemahan, baca tafsir Al-Fatihah. Sudah berapa lama? Udah 10 tahun, masih itu aja. Tapi yang lain tetap dibaca. Dapat pahala nggak? Dapat, karena Anda sedang berusaha memahami sedikit. Yang salah itu tidak pernah dipahami. Atau caranya ada keperluan dalam Al-Quran ini. Misalnya Anda perlu membahas masalah cerai. Cari ayat-ayat berkaitan dengan cerai. Untuk memurnikan pemahaman tentang cerai. Masalah nikah, cari ayat-ayat berkaitan dengan nikah. Masalah warisan, cari ayat-ayat berkaitan dengan warisan. Kan tidak perlu semua Quran dipahami. Jelas? Kalau sudah seperti itu, tapi Anda baca juga surat yang lain, tetap dapat 1 huruf 10 kebaikan. Yang salah itu tidak mau dipahami. Bedakan tidak mau dipahami dengan tidak bisa memahami semuanya. Belum tentu juga ustadz doktor lulusan yang hafal 30 juz Al-Quran semuanya dipahami. Semua paham gak mereka? Enggak, belum tentu. Kenapa ulama? Qatadah, Mujahid, Ikrimah, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ali bin Abi Thalib bisa berbeda-beda pemahaman tentang Quran. Padahal mereka orang Arab sahabat Nabi, mereka saja tidak sanggup memahami semuanya. Umar bin Khattab pernah mengumpulkan pembesar-pembesar orang yang pernah ikut perang Badar. Dan juga Ibnu Abbas ada di situ. Hanya untuk menafsirkan ayat yang pendek. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apa tafsirnya? Beragam tafsir keluar dari kepala para sahabat. Tapi belum ada yang memuaskan Umar. Datang Abdullah bin Abbas mengatakan. Ayat tersebut mengabarkan akan dekatnya ajal Rasul. Karena ketika agamanya sempurna. Rasul telah dekat ajalnya. Nah ini yang saya cari kata Abdullah bin Umar. Dari berapa orang-orang yang pernah ikut perang Badar itu belum paham tujuan ayat itu. Apalagi kita. Apa kita katakan para sahabat berdosa dan bacaannya tidak ada gunanya gitu? Enggak. Yang masalah itu tidak pernah diusaha. Sekarang Anda hadir di majelis tafsir ini, usaha enggak ini? Usaha. Ini bagian dari usaha. Dan Anda pulang tidak membaca surat ini, tapi baca surat lain, dapat pahala enggak? Dapat. Gitu. Atau Anda membaca 1 suratul Baqarah sehari. Tapi setelah itu Anda usaha hafal, maknai 2-3 ayat gitu. Dapat pahala enggak? Semua ayat yang Anda baca dapat pahala. Jelas? Nah ini untuk menghilangkan keraguan dan supaya Anda tidak putus asa.
Jangan-jangan ini termasuk yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di 6 usul sita, usul sita. Di usul terakhir, usulnya adalah membantah subhat syaitan. Di mana syaitan mengatakan Quran dan hadis itu sulit dipahami, tinggalkan saja. Karena itu akan membuat sia-sia. Orang tertentu saja yang bisa memahami. Kalau pertanyaan tadi dikatakan orang Arab saja. Enak aja, kita bukan orang Arab. Walaupun kita hidungnya pesek, kami itu Arab lisan. Ya, Arab tapi Arab lidah saja. Ya, belum tentu orang Arab itu Arabnya fasih. Ya enggak? Iya. Sekarang bapak-bapak masih belajar bahasa Arab juga sebagiannya. Itu juga usaha. Usaha apa lagi? Itu usaha. Masih belajar tajwid? Itu juga usaha. Subhanallah. Teruskan saja. Jangan ikuti bisikan-bisikan itu. Karena itu termasuk subhat. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di usul sita, usul terakhir. Usul ke-6. Usul sita itu ya 2 lembar tisu inilah banyaknya. Banyak tulisan itu, pendek. Dihatamkan mungkin tidak sampai 2 menit. Tapi tidak paham 2 menit baca aja. Tapi cukup ya. Ibu-ibu tidak ada lagi bertanya? Kalau tidak ada, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.